Pada babak terdahulu dikisahkan, Bongas dan Jalinger berhasil menyelundup ke rumah Juragan Sarimbak dan diterima sebagai anggota pasukan Juragan Sarimbak untuk menentang Sri Maharaja Garung. Bongas dan Jalinger mengurungkan niatnya untuk membunuh Juragan Sarimbak yang menjadi tugas utamanya sebagai pembunuh bayaran. Mereka pikir lebih menguntungkan kalau melaporkan saja bahwa tempat Juragan Sarimbak dipakai sebagai tempat berkumpul dan latihan bagi orang-orang yang akan menentang raja yang berkuasa. Tetapi, begitu mereka melaporkan kepada Patih Durkala, bukan hadiah yang mereka terima, kematianlah yang diperolehnya. Dan sekarang, marilah kita ikuti pertarungan antara raksasa melawan Komara dan Sri Ratu Kerajaan Gaib. Rupanya si ratu itu ikut menyerang aku. Padahal aku sangat sayang padamu. Lebih baik kau pulang, Ratu, dan tunggu aku di istana. Pulanglah, sayang. Kurang ajar, ku bunuh kalian. Tangan ajaib, tangan ajaib, keluarlah, Raksasa itu jadi sangat banyak, Sri Ratu. Hati-hati, Komara. Jangan sampai terpegang. Kalian mau lari kemana? Kalian akan kumakan. Sri Ratu, lebih baik lari. Biar saya yang menghadapi raksasa ini. Tidak, aku berjuang bersamamu. Ayo, kita keluarkan Aji Halimun. Baik, Sri Ratu. Kalian menghilang. Kurang ajar. Dia juga bisa menghilang. Aji Halimun lawan Aji Halimun. Sekarang kalian kelihatan lagi. Kita kelihatan lagi, Sri Ratu. Kita harus lari keluar, Komara. Baik. Kalian jangan lari. Kemanapun akan ku kejar. Hei, anak manusia. Kita harus menampakkan diri lagi. Baik. Mau lari kemana? Mau lari kemana kalian? Sampai kemanapun akan ku kejar. Komara, ayo, kita masuk ke dalam tanah. Baik. Kalian masuk ke dalam tanah. Aku pun bisa masuk ke dalam tanah. Kabar gembira, Juragan. Kabar apa itu, Domas? Saya minta minum dulu, Juragan. Ayo tenang dulu. Minum. Terima kasih, Juragan. Nah, sekarang kabar apa, Domas? Saya telah menemukan tempat persembunyian Kirambat dan kawan-kawannya, Juragan. Bagus. Di mana itu?
Mereka bersembunyi di lembah bercagak. Lembah bercagak? Iya. Kira-kira sebelah mana? Nah, di dekat perbatasan kerajaan Salimbar, Juragan. Apa kamu tidak bohong? Tidak, Juragan. Domas, kira-kira berapa orang gerombolan pengacau itu? Ya, mungkin sekitar 40 orang, Juragan. 40 orang. Kita cukup membawa 20 orang pasukan berkuda untuk membantai mereka. Tapi, Juragan, kita harus hati-hati, Juragan. Mereka orang-orang berilmu tinggi. Jangan khawatir, pasukanku juga berilmu tinggi. Mereka pasukan pilihan kerajaan Dandaka, tahu? Iya, Juragan. Saya hanya memperingatkan saja, Juragan. Pokoknya kamu jangan khawatir. Kamu akan kulindungi. Terima kasih, Juragan. Maklumlah, saya bukan tukang berkelahi. Saya cuma seorang pelayan kedai, Juragan. Ya, sudah. Pokoknya kamu jangan khawatir. Sekarang kamu istirahat saja. Baik, Juragan. Besok pagi kau tidak memperdayakan aku. Untuk apa saya memperdayakan, Juragan? Saya bencinya sama Kirambat kok. Lagi pula kan saya ikut dengan pasukan ini. Jadi kalau saya bohong, saya kan gampang ditangkap. Sifat saya ini, Gan. Ya. Sekali benci, sampai mati pun saya akan tetap benci, Gan. Saya bukan orang yang bersifat bunglon. Jadi pendek kata, kalau saya bilang merah, merah. Kalau saya bilang hijau, ya hijau, Juragan. Ya, itu namanya sifat kesatria, Domas. Sebenarnya kau pantas jadi prajurit. Badanmu tegap, rupamu cukup tampan. Kau tidak kalah dengan kegagahan satria temanmu itu. Ya, hanya sayang sekali. Si satria itu turut jadi anggota pasukan pengacau. Padahal aku sangat tertarik pada sifat dan tindakannya yang berwibawa. Memang dia orang yang tidak punya otak, Juragan. Coba, kalau menjadi anak buah Juragan, pasti dia sudah jadi orang. Bukan begitu, Juragan? Memang begitu, Domas. Tapi, kau pun kalau terus jadi anak buahku, ya, kau pasti akan jadi kaya raya. Setidak-tidaknya bisa mengambil hadiah dari penduduk yang kaya. Terima kasih, Juragan. Apalagi kalau sepatnya kita bisa menangkap Kirambat dan teman-temannya. Wah, pasti kita akan mendapat hadiah dari rajamu dan panglimaku. Enak kan itu? Enak kalau selama, Juragan. Tapi kalau tertangkap lawan atau mati, ya begitulah segalanya amblas. Jangan takut. Kita pasti akan selamat dan menangkap Kirambat hidup atau mati. Iya, Juragan. Semoga begitu adanya. Bagaimana? Apakah kita melanjutkan perjalanan lagi? Baik, Juragan. Pasukan! Oh, kita bergerak lagi sebelum malam tiba. Siap. Kita sudah mendapat kabar bahwa Domas dan pasukan kerajaan Dandaka sedang menuju kemari, Satria. Bagus. Berarti sebentar lagi kita akan mengadu kekuatan. Tangan pasukan kita sudah gatal-gatal, Kirambat. Kau bisa saja, Satria. Mudah-mudahan Domas tidak lupa supaya membawa pasukan Dandaka itu sore hari sampai ke sini. Kita bertempur sebentar, kemudian malam pun tiba. Habislah riwayat mereka. Karena mereka tidak mungkin bertempur di malam hari yang gelap gulita. Ini termasuk salah satu pertarungan kucing-kucingan, bukan? Iya. Dan pasukan kita sudah siap untuk ini. Satria, apakah mungkin Panglima Santanu akan kemari? Saya kira tidak mungkin, Kirambat. Memangnya kenapa? Saya sudah tidak sabar untuk bertarung melawannya. Karena dialah kita sampai tersingkir ke hutan belantara ini. Tapi dengan adanya peristiwa itu, kita bisa memperoleh manfaatnya, Kirambat. Maksudnya? Kita bisa berlatih dengan tenang di hutan ini, tanpa harus kucing-kucingan dengan pasukan keraton atau pasukan Dandaka. Kemudian Domas mempunyai kesempatan untuk menjadi mata-mata mereka, yang sebentar lagi dia sendiri yang akan memakan juragannya itu. Dan yang paling penting lagi, pertarungan ini jauh dari rumah penduduk, sehingga penduduk tidak akan menjadi korban. Seandainya kita menang dalam pertarungan ini, mungkin akan dikirim pasukan yang lebih besar. Dan pasti pertama-tama penduduk yang akan dibantainya. Karena mereka tahu penduduk berpihak kepada kita. Makanya, setelah pertarungan ini kita menangkan, kita ungsikan penduduk kampung Lisung yang tinggal sedikit itu ke tempat pengungsian di tapal batas kerajaan Madangkara. Mereka akan aman di sana,
Karena dijaga ketat oleh pasukan kerajaan Selimbar dan pasukan Madangkara yang cinta damai. Terus terang saja, Satria. Aku tidak memahami jalan pikiranmu. Atau mungkin karena aku sudah tua, sehingga otakku kurang encer lagi. Itu hanyalah satu cara pertarungan kucing-kucingan yang kuterapkan. Kau bisa saja menciptakan pertarungan ini, Satria. Pertarungan seperti yang kita lakukan ini sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Hanya saja sekarang ini sudah jarang dilakukan. Satu kerajaan, bila bertempur melawan kerajaan lainnya, selalu memakai cara perang besar-besaran yang dengan sendirinya memakan korban banyak. Baik prajuritnya sendiri maupun rakyatnya yang tidak berdosa. Benar juga. Nah, cara yang seperti saya katakan tadi tidak baik bila harus dilakukan terhadap Raja Garung yang mementingkan dirinya sendiri itu. Jadi dengan pertarungan kucing-kucingan, kita hadapi mereka. Pukul dan lari, kemudian pukul lagi dan lari lagi. Ya, lucu memang kedengarannya. Tapi itulah cara yang paling baik sekarang ini. Iya. Cara yang paling baik. Kemasannya baru. Kita harus lebih berhati-hati lagi, Juragan. Tempatnya sudah dekat. Tapi hari sudah mulai sore. Berbahaya untuk kita menyerang. Tapi kalau kita tidak menyerang secepatnya, mereka akan mengetahui kita, Juragan. Dan mereka akan lari. Akhirnya kita sia-sia menuju kemari, Gan. Kau benar. Kau cerdik. Kau berbakat jadi pengkhianat. Dasar monyet kamu. Kalau tidak ada monyet seperti saya ini, kan Juragan tidak akan mengetahui tempat persembunyian Kirambat, Juragan. Monyet pintar. Nah, itu lembah bercagak, Juragan. Wah, sangat berbahaya sekali kalau kita dikepung musuh di lembah itu. Jalan bercagak itulah yang akan menyulitkan kita. Kita bergerak melalui jalan sebelah kiri, bisa saja musuh datang menyerang dari jalan yang satunya. Jadi terpaksa pasukan harus dibagi dua. Tapi itu tidak mungkin, karena pasukan kita sedikit. Jadi bagaimana, Juragan? Kita bergerak bersama-sama saja. Tapi mana tempat persembunyian mereka? Nah, Juragan lihat gubuk itu. Mana? Itu tuh, dekat pohon besar itu. Ya, aku melihatnya. Itulah tempat persembunyian Kirambat, Juragan. Mereka sudah sampai, Satria. Iya. Pasukan kita sudah dibagi dua. Sudah. Kita jangan menyerang dulu sebelum pasukan mereka memasuki jalan bercagak itu. Iya. Kawan-kawan tidak akan menyerang sebelum aku kasih tanda. Satria, jadi kapan kita harus menggebrak mereka? Kita lihat Domas. Dia sudah tahu tanda-tanda. Dia akan melarikan kudanya kencang-kencang meninggalkan pasukan musuh di saat mereka memasuki salah satu jalan itu. Nah, itulah tanda kita untuk menggebrak mereka. Paham, Kirambat? Iya, aku paham. Domas, kenapa tidak tampak orang-orang? Mungkin pengacau-pengacau itu telah melihat kita, Juragan. Itu mungkin saja. Tapi tidak apa. Memang beginilah perang di hutan belantara. Aku tidak takut. Wah, mana hari sudah hampir sore lagi. Bukan hampir lagi, tapi memang sudah sore. Maka dari itu, kita harus secepatnya menyerang. Ayo, kita memasuki jalan itu dan langsung serang gubuk itu. Serang! Mereka mulai memacu kuda-kuda mereka dengan cepat. Dan Domas berada paling depan. Siap-siaplah, Kirambat. Iya, Satria. Lihat, Satria. Domas memacu kudanya lebih cepat lagi dan meninggalkan pasukan musuh. Sekarang mereka sudah memasuki jalan cagak sebelah kiri. Mulai. Serang pasukan musuh! Awas! Musuh menyerang dari belakang! Kurang ajar! Kita terjebak! Kurang ajar! Si Domas telah mengkhianatiku! Awas! Akan kubunuh kau! Kubunuh kamu semua! Hei, Jatilos! Ini aku! Kurang ajar! Kubunuh kau, Domas! Jangan banyak omong. Ayo lawan aku. Hati-hati kau, Domas.
Japilus! Jangan banyak ngomong, setan. Sebelum ku habiskan semuanya! Hai, pasukan Dandaka! Kenapa kalian menyerah? Ayo, serang lagi! Dasar kalian pengecut semua! Menyerahlah, Japilus! Kalau kamu mau selamat! Lumayan juga ilmu silat si Japilus. Tapi Domas kelihatannya belum sepenuhnya berkelahi. Dia hanya menangkis dan mengelak saja. Hanya satu dua pukulan yang ia lepaskan. Namun cukup telak mengenai muka si Japilus. Japilus! Keluarkan semua kepadamu! Jangan banyak bacot, monyet! Japilus mulai kehilangan keseimbangan karena ulu hatinya terkena pukulan. Dia terjatuh, tapi dengan cepat berdiri lagi. Sekarang ia berdiri tegak, dua tangannya memegang dada, mata dipejamkan. Rupanya ia mengeluarkan tenaga dalamnya. Badannya mengeluarkan asap. Pada babak terdahulu dikisahkan perang antara pasukan Dandaka melawan pasukan yang dipimpin oleh Kirambat. Pasukan Dandaka menyerah setelah korban berjatuhan, tetapi pemimpinnya Japilus masih terus bertarung melawan Domas, bekas mata-matanya yang ternyata adalah salah seorang pimpinan pasukan Kirambat yang diselundupkan. Dengan perasaan dendam yang membara karena merasa dikhianatinya, Japilus bertarung secara membabi buta. Dan ketika ia merasa terdesak oleh Domas, ia mengeluarkan tenaga dalamnya. Aku juga harus mengeluarkan tenaga dalamku untuk mengimbanginya. Wah, mereka saling pukul-memukul dengan mempergunakan tenaga dalam. Japilus kelihatannya lebih perkasa dibandingkan sebelumnya. Tapi Domas enteng-enteng saja menerima pukulan tenaga dalam Japilus. Memang hebat juga ilmu kedikdayaan si Domas. Ayo, keluarkan segala kekuatanmu, kecoa! Jangan hanya pandai merayu wanita saja. Kurang ajar! Jangan banyak bacot, monyet kurap! Habiskan riwayatnya. Cepat selesaikan, Domas. Jangan membuang waktu. Kita masih banyak urusan. Rasakan pukulanku, Japilus. Iya. Apakah korban-korban sudah dikuburkan selayaknya? Sudah, Satria. Termasuk pasukan Dandaka? Semuanya sudah beres, Satria. Karena setelah mereka tewas dalam pertempuran ini, mereka bukan musuh lagi. Jadi sewajarnya lah kalau mereka dikubur sebagaimana layaknya. Karena prajurit-prajurit itu belum tentu bersalah. Mereka hanya menjalankan perintah atasannya. Benar, Satria. Apa rencana kita selanjutnya, Satria?
Pertama-tama kita istirahat dulu sambil menyusun tenaga baru. Kemudian besok, kita harus segera ke Kampung Lisung untuk mengungsikan penduduk yang tinggal sedikit itu. Untuk menghindari amukan balas dendam pasukan Dendaka. Karena kalau mereka sudah mengetahui bahwa Japilus dan kawan-kawannya mati, alangkah murkanya mereka. Oh, baik Satria. Sekarang aku mau memeriksa teman-teman kita. Baiklah, Kirambat. Kita segera langsung menyusup ke Keraton Benawa. Juragan Sarimbak sudah mengatur segala sesuatunya. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Lalu, bagaimana kabarnya tentang Utari dan Sargan, Satria? Menurut berita terakhir, mereka masih menyusun kekuatan di rumah Juragan Sarimbak di Desa Cukut. Ya, mungkin sebentar lagi mereka akan menyusup ke keraton. Hanya keadaan Komara dan Sempalan sampai saat ini belum diketahui keadaan nasibnya. Untung ada Garga yang memimpin pasukannya, sehingga tidak merasa kehilangan pimpinan. Memang aneh sekali mereka itu. Seperti lenyap di telan bumi. Kalau sampai ketangkap musuh, aku yakin itu tidak. Ini pasti ada sesuatu di luar jangkauan kekuatan manusia. Kita semua sudah tahu bahwa Komara adalah pendekar yang mempunyai ilmu kadipjayaan yang sangat tinggi. Bahkan boleh dikatakan ia cukup sakti. Jadi sangat jauh kemungkinannya untuk dikalahkan oleh pasukan-pasukan Dendaka atau pasukan-pasukan keraton sekalipun. Lalu, aku sudah katakan tadi, pasti ada kekuatan lain di luar jangkauan tenaga manusia. Lalu apa tindakan kita sekarang, Satria? Untuk menolong dan mencari Komara dan Sempalan. Bagaimanapun juga, tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk menyerang Keraton Benawa. Ya, baiklah. Aku sendiri yang akan mencarinya. Dan untuk memimpin pasukan kita, aku percayakan kepadamu dan Kirambat. Baik, Satria. Sekarang juga aku akan pergi. Selamat berjuang. Selamat jalan, Satria. Sampai berjumpa lagi nanti di Keraton Benawa. Jadi apa yang kau katakan itu benar, Durkala? Tidak salah lagi, Baginda. Kalau begitu benar apa yang dikatakan Panglima Santanu. Si Sarimbak itu mesti dicurigai. Dan sekarang ternyata benar si Sarimbak itu musuh dalam selimut. Mukanya manis, tapi hatinya seperti serigala hutan. Kurang ngajar. Baginda, kalau dia datang ke istana, kita tangkap saja si Sarimbak itu, Baginda. Ya. Tapi apa kau yakin pada pembicaraan si pembunuh bayaran itu? Begini, Baginda. Pertama mereka akan membunuh si Sarimbak di kamarnya, sesuai dengan pesanan. Ya. Tapi waktu itu dia tidak ada di tempat. Yang ada hanya pelayannya yang cantik bernama Utari. Dan Utari itulah yang mengusir kedua pembunuh bayaran itu. Pembunuh bayaran goblok kalau sama pelayan perempuan. Menurut mereka pelayan itu cantik, Baginda. Mempunyai ilmu silat yang tinggi. Aku jadi penasaran terhadap pelayan yang cantik itu. Suatu saat kamu harus bawa ke hadapanku, Durkala. Itu perkara gampang, Baginda. Teruskan ceritamu. Setelah kedua pembunuh bayaran itu dapat diusir oleh Utari, mereka memutuskan untuk tidak melapor dulu kepada suruhannya. Kemudian mereka menyamar menjadi petani yang sawahnya dirampas oleh pasukan keraton. Dan sedang mencari pekerjaan. Setelah sebulan mereka jadi petani gadungan. Atas nasihat Aki tempat mereka menginap, mereka disuruh melamar pekerjaan ke tempat Sarimbak. Pendek kata, Baginda, mereka diterima. Setelah beberapa lama mereka bekerja di sana dan dapat dipercaya kesetiaannya. Maka mereka diangkat menjadi anggota pasukan pengacau di bawah pimpinan Kirambat. Mereka giat berlatih silat bersama-sama pengacau-pengacau yang lainnya, Baginda. Kurang ngajar si Sarimbak. Terus bagaimana, Durkala? Kemudian kedua pembunuh bayaran itu tidak membunuh Sarimbak, tapi melaporkan segala kegiatannya kepada saya. Terus setelah mendapat penjelasan yang berharga itu, saya bunuh kedua pembunuh bayaran itu, Baginda. Karena mereka meminta upah kepada saya. Begitulah ceritanya, Baginda. Jadi jelas Sarimbak harus ditangkap dan dibunuh. Rupanya keadaan di keraton kita sudah tidak aman lagi. Sudah mulai bermunculan musuh dalam selimut. Hal seperti ini memang sulit untuk dihindarkan, Baginda. Karena pihak rakyat tidak puas kepada pemerintahan yang Baginda jalankan. Mereka tidak mendukung kita.
Bahkan mereka memusuhi kita. Dan kalau sudah begini, keadaan akan selalu panas, Baginda. Aku tidak peduli dengan semua itu. Yang penting sekarang ini, tangkap si Sarimbak hidup atau mati. Kemudian selidiki lagi. Kalau masih ada musuh dalam selimut, kalau ketahuan, hukum mati. Baik, Baginda. Mulai dari sekarang, aku tidak akan percaya lagi kepada siapapun. Termasuk kepada binatang-binatang piaraanku. Durkala, hancurkan rumah si Sarimbak yang ada di desa Jukut. Dan pelayannya yang cantik itu, bawa kemari. Apakah pelayannya yang cantik itu akan dibunuh juga, Baginda? Jangan banyak tanya, itu urusanku nanti. Ha? Ayo, cepat pergi. Baik, Baginda. Utari! Ada apa, Juragan? Tempat latihan kita supaya secepatnya dipindahkan. Teman-teman kita supaya disuruh menyebar dan kumpul di tempat yang sudah ditentukan bila keadaan dalam darurat. Semua pegawai yang ada di sini supaya diungsikan atau kemana saja pergi, asal jangan ada di sekitar rumah ini. Terutama anak-anak dan wanita-wanita yang sedang hamil supaya sekarang juga pergi. Tapi ada apa, Juragan? Aku telah ketahuan. Ketika aku akan memasuki ruang tamu Raja Garung, aku mendengar percakapan antara Patih Durkala dan Raja Garung sendiri. Mereka akan menangkap aku, Utari, dan memerintahkan supaya tempat ini dihancurkan. Kemudian kau akan ditangkap juga dan dipersembahkan kepada Raja Garung. Mereka mendapat kabar angin bahwa kau sangat cantik. Tentu saja Raja yang mata keranjang itu sangat penasaran kepadamu, Utari. Juragan tidak usah khawatir terhadap saya. Yang penting, sekarang juga saya akan mengungsikan seisi rumah ini dan menyuruh Ki Urus untuk mengatur anggota pasukan kita. Bagus, Utari. Sekalian saja kau sendiri juga pergi memimpin mereka. Tidak, Juragan. Saya akan menunggu rumah ini. Menunggu rumah ini? Apa maksudmu, Utari? Saya akan menjajal kekuatan mereka. Setelah itu, saya akan pura-pura kalah. Aku sama sekali tidak mengerti tujuanmu. Kemudian, pasti sekali saya akan dibawa ke keraton untuk dipersembahkan kepada Raja Garung. Iya, terus? Saya akan berlaku jinak-jinak merpati terhadap mata keranjang itu. Sambil menunggu kawan-kawan dari pasukan Komara dan Satria menyerbu keraton itu. Tapi itu perbuatan yang berbahaya, Utari. Percayalah, Juragan. Saya akan bisa mengatasinya. Pokoknya, kita nanti akan berjumpa di keraton dalam suatu penyerangan. Nah, sekarang saya akan bertanya pada Juragan. Tentang apa, Utari? Sekarang rencana apa yang akan Juragan lakukan? Saya tidak bisa memimpin teman-teman secara langsung. Sebab saya harus berkeliling memberitahukan teman-teman yang ada di tempat lain supaya bersiap-siap untuk bergerak menuju ke keraton. Sudah tiba saatnya untuk bertindak, Utari. Iya, Juragan Sarimbak. Ya, Utari. Kita akan berpisah untuk sementara. Terima kasih atas perhatianmu terhadap kawan-kawan seperjuangan yang ada di desa Jukut ini. Saya juga berterima kasih sekali atas kepercayaan yang telah Juragan limpahkan kepada saya. Ya. Sekarang aku pergi lagi, Utari. Sampaikan salam perjuangan saya kepada Ki Urus dan teman-teman. Baik, Juragan. Kawan-kawan, atas perintah Juragan Sarimbak, sekarang juga kita harus meninggalkan tempat ini. Dan tidak akan lama lagi, pasukan keraton dan pasukan Dandaka akan kemari untuk menangkap kita semua. Nah, Juragan Sarimbak telah ketahuan segala tindak tanduknya oleh pihak musuh. Dan sekarang sedang berusaha untuk menangkapnya. Jadi sudah jelas, kita semua bila masih berada di sini juga akan ditangkap dan dihancurkan. Oleh karena itu, untuk menghindari pertempuran yang sebenarnya belum kita persiapkan, maka kita harus melarikan diri ke tempat yang sudah kita ketahui bersama. Kita bukan berarti pengecut, tapi menunggu saat yang tepat untuk menggebrak mereka secara menyeluruh bersama-sama kawan-kawan kita yang ada di tempat lain. Kita tidak mempunyai waktu banyak, kawan-kawan. Segera saja kita pergi dan atur anak-anak dan bawa wanita-wanita hamil memakai kendaraan. Tapi harus hati-hati sekali.
Jangan sampai ketahuan oleh mata-mata musuh. Kemudian, Ki Urus akan memimpin kalian ke tempat tujuan kita. Dan aku sendiri akan menyusul kalian kemudian. Jangan ada yang bertanya lagi. Sekarang berangkat. Selamat jalan dan selamat berjuang. Pasar di kerajaan ini sangat ramai sekali ya. Iya, tapi barang-barang di sini cukup mahal. Ya, maklumlah, tempat orang-orang kaya berbelanja. Pakaian mereka bagus-bagus. Prianya perlente-perlente. Kaum wanitanya rata-rata memakai perhiasan dari emas berlian. Iya. Bahkan tadi kita minum di kedai mewah itu, wanita yang pas duduk berhadapan dengan kita. Begitu dia ketawa kepada temannya itu, giginya penuh dengan lapis emas. Persis seperti sudah makan kunyit. Kebanyakan orang-orang kaya yang lalu lalang di sini adalah pendukung Raja Garung. Makanya mereka hidup makmur-makmur karena pandai menjilat raja. Mereka sudah tidak mau tahu nasib saudara-saudaranya yang miskin, yang ada di desa-desa dan kampung-kampung. Mereka berfoya-foya di atas cucuran keringat rakyat yang tertekan. Aku sudah tidak tahan lagi melihat keadaan seperti ini. Jangan terlalu berperasaan, Sarimbak. Ayo kita ke kedai tape ketan itu. Sudah lama saya tidak makan air ketan hitam. Kirambat, pasukan berkuda ketat sekali menjaga tempat ini. Seperti ada yang sedang dicurigai. Ya, mungkin saja sedang ada yang dicurigai. Maklum, perlawanan sudah kelihatan di sana-sini. Tapi ngomong-ngomong, di mana tempat penjualan barang-barang dagangan kepunyaan Juragan Sarimbak? Kita kan harus menuju ke sana, Kirambat. Menurut petunjuk Juragan Sarimbak, tempatnya itu dekat kedai tape ketan. Kalau begitu, ya itu kedai tape ketannya yang kita tidak berani masuk karena banyak prajurit-prajurit penawah. Katanya sebelah kirinya dan pelayannya memakai baju kuning. Wah, kalau begitu itu, tuh. Iya, toko besar yang sedang banyak pengunjungnya. Iya, memang sangat pandai dan licin Juragan Sarimbak. Orang-orang keraton pun pasti tidak akan tahu kalau toko itu kepunyaan Juragan Sarimbak. Padahal semua pelayan-pelayannya, baik perempuan maupun laki-laki, adalah jago-jago silat yang harus diperhitungkan. Dan nanti bakal jadi markas kita. Ayo, kita ke sana. Mari. Tapi harus hati-hati. Apakah mereka mau menjebak aku? Pasukan, serang rumah Sarimbak! Berhenti kalian semua! Rupanya kamu yang bernama Utari, ha? Iya, aku Utari. Memang kamu pelayan yang cantik. Kamu tidak pantas jadi pelayan, sayang. Kamu pantas jadi istri pembesar keraton. Kamu jangan banyak omong. Siapa kamu? Dan mau apa membawa pasukan kuda kemari? Memang galak perempuan ini. Kalau kamu belum tahu siapa aku, baiklah. Aku Patih Durkala. Ini yang namanya Patih Durkala yang jelek dan rakus itu. Mau apa kamu datang kemari? Mau mencari barang rombengan? Atau mau melamar pekerjaan? Ya, memang ada pekerjaan di sini. Membersihkan selokan yang mampet. Berani dia. Diam semua! Kurang ajar kamu, Utari. Berani menghina aku, Mahapati Penawah. Mahapati yang cakep seperti gorila kehujanan. Kurang ajar! Tangkap si Utari! Kurang ajar dia! Tangkap saja perempuan itu, tapi jangan sampai terluka. Jangan pada sempoyongan seperti bayi yang baru belajar berjalan. Mundur semua! Ayo,
hadapan ketanangkaku. Iya. Kamu tidak akan lepas dari genggamanku. Kau kena ajian ketanangkaku. Lepaskan aku. Masukkan, ayo hancurkan rumah ini dan sekaligus bakar sampai rata dengan tanah. Ayo. Rumah Juragan Sarimbak akhirnya dihancurkan dan dibakar sampai hanya tinggal puing-puingnya saja. Utari sengaja membiarkan itu semua karena ia harus berpura-pura tidak berdaya di tangan Patih Durkala dengan maksud supaya ia bisa dibawa ke istana dan di sanalah nanti ia akan membalas dendam. Apakah niat Utari itu akan kesampaian? Pada babak terdahulu dikisahkan, rumah Juragan Sarimbak diserang oleh pasukan keraton di bawah pimpinan Patih Durkala dengan alasan Juragan Sarimbak adalah musuh dalam selimut. Rumah dapat dihancurkan dan dibakar, sedangkan Utari yang tinggal sendirian di rumah itu sesuai dengan rencananya pura-pura menyerah kepada Patih Durkala supaya ia bisa dibawa ke istana dan bisa berhadapan langsung dengan Raja Garung. Sementara itu, marilah kita ikuti perjalanan Satria yang akan mencari dan menolong Komara dan Sempalan yang tidak tahu kemana perginya. Apakah mereka masih ada? Atau apakah mereka sudah tiada? Sebaiknya aku meminta petunjuknya. Aku akan bersemedi. Rama Kumbara, Komara dan Sempalan bersama seorang gadis masih hidup. Tapi sekarang mereka sedang berada di kerajaan gaib. Kerajaan gaib? Ya, kerajaan gaib. Mengapa mereka ada di sana? Dan siapakah seorang gadis itu? Ketika mereka berada di tengah hutan dalam perjalanan menuju desa Jati, tiba-tiba datang 4 penumpang kuda dari kerajaan gaib yang tidak bisa dipandang oleh mata membawa mereka pergi. Oh. Sedangkan seorang gadis itu adalah yang telah diselamatkan ketika akan dianiaya oleh pasukan keraton di sebuah hutan. Kalau begitu, bawalah saya ke sana. Baiklah, pejamkan matamu. Badanku juga jadi lemah. Aku tidak berdaya. Sekarang akan kumakan. Dan siapa kau? Hai raksasa, lawanlah aku. Kurang ajar. Bau manusia lagi. Awas kamu. Hai raksasa Anggara Buta, ini sudah tiba saatnya kau harus melepaskan nyawamu untuk kembali ke asalmu yang sejati, ke asalmu yang penuh kedamaian. Kembalilah dengan tenang dan penuh kedamaian yang abadi.
Sempurnakan aku manusia. Sempurnakan. Sempurnakan aku manusia. Rumah Sarimbang sudah kami hancurkan dan kami bakar sampai tinggal puing-puingnya saja Baginda. Bagus, Durkala. Memang setan Sarimbak itu mulutnya manis. Tingkah lakunya sopan santun, sering memberikan berbagai hadiah yang mahal-mahal. Taunya hanya kedok belaka untuk menikamku dari belakang. Untung kau cepat mengetahuinya, Durkala. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian, Baginda, sawah-sawahnya dan semua perkebunan-perkebunannya sudah diketahui, disita untuk kerajaan. Tentu saja saya ini menjadi milik Baginda. Ya, bagus. Kau boleh mengambil sebagian dari harta benda itu. Terima kasih, Baginda. Apakah kau sudah mencium lagi ada musuh dalam selimut? Belum, Baginda. Tapi kalau memang masih ada, akan secepatnya saya ketahui. Seperti si Sarimbak itu. Dan mana pelayan yang kau katakan cantik itu? Kenapa kau belum menghadapkannya padaku, Durkala? Dia sudah bersih dan harum semerbak. Iya. Cepat katakan di mana dia. Sedang menunggu di ruang tamu istana Baginda. Cepat bawa dia kemari. Aku sudah tidak sabar ingin melihat wajahnya, Durkala. Baik. Benar apa yang dikatakan oleh si Durkala itu. Jadi penasaran aku. Kalau seandainya benar-benar pelayan itu cantik, apa aku tidak malu Raja Agung mencintai seorang pelayan dari musuhnya sendiri? Peduli setan dengan itu semua. Pantas si Sarimbak betah punya pelayan seperti dia. Saya permisi dulu, Baginda. Ya, kau boleh pergi, Durkala. Siapa namamu? Aku lupa lagi. Utari, Baginda. Utari. Nama yang sangat indah sekali untuk seorang pelayan. Tapi tidak apa. Karena pelayannya cantik. Baginda jangan memuji demikian terhadap hambamu yang hina dina ini. Memang sesungguhnya demikian, Utari. Kau tidak marah, bukan? Kenapa mesti marah, Baginda? Aku mendapat laporan. Kau waktu mau ditangkap mengadakan perlawanan, sehingga 10 orang prajurit kau bikin tidak berkutik, ya? Dan kemudian berani menghina Patih Durkala sebelum kau dapat ditangkapnya. Jadi berarti kamu pelayan perempuan yang galak. Tapi kenapa kenyataannya lain? Kamu sopan dan selalu tersenyum di hadapanku. Padahal aku yang memerintahkan supaya semua penghuni rumah Juragan Sarimbak ditangkap. Karena dia mau bikin kerusuhan. Kenapa, Utari? Waktu itu saya sangat benci pada Patih Durkala dan pasukannya. Dan sekarang padaku, rajanya? Baginda Raja, lain sekali dengan Kanjeng Patih Durkala. Lain apanya? Saya tidak berhak untuk mengatakannya. Saya takut disangka lancang dan dihukum berat, Baginda. Siapa yang akan menghukummu? Bukankah aku yang menentukan hukuman di kerajaan Benawa ini? Katakan saja, kamu jangan takut-takut, Utari. Ternyata lain sekali apa yang saya perkirakan. Ternyata Baginda tidak menakutkan seperti yang orang katakan. Jadi aku bagaimana? Baginda penuh wibawa dan gagah. Ya, dengan ucapanmu itu kamu akan mendapat hadiah, Utari. Hadiah. Mana penjagaan sangat kuat sekali. Apakah pasukan kita semuanya sudah menyusup ke wilayah keraton ini? Saya percaya mereka sudah masuk semua.
Bahkan Utari telah menyusup ke istana, menyamar sebagai pelayan Juragan Sarimbak yang pura-pura tertangkap waktu mempertahankan rumah Juragan Sarimbak yang berada di desa Cukut. Rupanya sudah jauh sekali perkembangannya. Maafkan saya, Satria, tidak bisa mengikutinya. Sama saja kau juga berjuang di kerajaan gaib. Sekarang kita harus menuju kemana, Satria? Kita menunggu Sempalan dulu di sini. Oh iya, hampir saya lupa. Sempalan belum ke sini. Sedikit linglung saya, Satria. Maklum, dari kerajaan gaib langsung ke kerajaan Mayapada. Di sini kelihatannya sumpek dan berwajah garang-garang. Rupanya kau masih senang di sana. Senang sih tidak, tapi harus diakui, Sri Ratunya sangat cantik sekali. Hai, lihat Komara. Kau lihat dua orang berpakaian bagus-bagus yang menuju ke pasar itu? Seperti Kirambat dan Domas. Iya, tidak salah lagi. Mereka pasti menuju tempat pertemuan yang akan kita tuju. Toko barang-barang milik Juragan Sarimbak yang ada di keraton ini, dan sangat dirahasiakan sekali. Sudah hampir tengah malam. Aku harus berusaha keluar, menuju ke tempat pertemuan di toko Juragan Sarimbak yang ada di pasar. Ya, aku harus keluar. Ada dua orang penjaga. Sebaiknya ku pergunakan aji sirap biar mereka tertidur. Nah, kedua orang itu telah tertidur. Aku harus menuju gang yang panjang itu. Hiya! Nah, sekarang aku harus meloncati pagar penjagaan yang tinggi itu. Tapi di sana ada dua orang penjaga. Baik, aku sirap saja. Nah, mereka sudah tertidur semua. Aku akan melompat. Wah, pasukan berkuda itu menuju kemari. Aku harus menutup sebagian mukaku dengan selendang ini. Apa mungkin aku bisa melalui gerbang keraton itu? Kata orang, pintu gerbang itu dijaga oleh pendekar-pendekar kelas 1 yang kejam-kejam. Baik. Aku harus sembunyi di balik tembok itu. Kalau begini caranya, pasti aku akan ketahuan. Lebih baik aku kembali. Ada orang menggelebat dari balik tembok itu, meloncat di pagar penjagaan. Ayo, kejar! Aku harus cepat-cepat masuk ke dalam kamar. Orang itu masuk istana ke kita! Kejar terus! Ada ribut-ribut. Ada orang masuk ke dalam istana Kanjeng Pati. Orang itu bisa meloncati tembok yang tinggi. Apa? Meloncati tembok yang tinggi? Betul, Kanjeng Pati. Ada apa ini? Mengganggu orang tidur. Ada orang berkelebat masuk ke istana Baginda. Dan mendekati kamar Baginda dan Utari. Siapa orang itu? Kami belum tahu, Baginda. Kurang ajar. Pikun semuanya. Ayo, kejar sampai dapat. Baik, Baginda. Utari, buka pintu. Rupanya seluruh istana telah gempar. Utari, buka pintu cepat. Kamu tidak apa-apa, Utari. Memang ada apa, Baginda? Ada orang masuk ke istana ini. Katanya mendekati kamarku dan kamarmu. Saya tidak mendengar apa-apa, Baginda. Lagi pula, di luar kan ada penjaga, Baginda. Penjaga goblok. Masa tidur waktu menjaga? Semua penjaga yang tertidur sudah ditangkap. Dan besok akan digantung sebagai contoh kepada penjaga yang lainnya. Wah,
benar-benar kecolongan aku. Kalau begitu, Baginda Sri Maharaja harus hati-hati. Iya, terima kasih atas perhatianmu. Kau juga harus hati-hati, Utari. Kalau saya, mati juga tidak apa-apa. Hanya sekedar pelayan yang hina dina. Yang penting, Baginda harus selamat. Sekarang, begini saja. Demi untuk keselamatan. Bagaimana kalau kau tidur di kamarku? Di sana kau akan aman, tentram sampai besok pagi. Tidak, Baginda. Tidak pantas orang hina seperti saya tidur di peraduan Baginda. Tidak, Baginda. Jangan. Saya mohon jangan. Mungkin lain waktu maksud Baginda akan tersampaikan. Ya, kalau begitu lain kali kau akan bersedia, bukan? Dasar raja rakus dan mata keranjang. Kenapa kau terdiam, Utari? Iya, lain kali, Baginda. Bagus. Pada malam itu, Utari bermaksud akan pergi ke tempat pertemuan kawan-kawannya di toko milik Juragan Sarimbak di sebuah pasar di pusat perbelanjaan Kerajaan Benawa. Utari ingin tahu kapan serangan secara serentak ke keraton itu dilakukan. Namun niatnya pada malam itu tidak terlaksana karena diketahui oleh para penjaga yang pada akhirnya membuat gempar seluruh istana. Pada babak terdahulu dikisahkan bagaimana usaha Utari untuk pergi tengah malam secara diam-diam guna menghubungi tempat pertemuan di sebuah toko Juragan Sarimbak yang berada di pusat perbelanjaan Kerajaan Benawa. Tempat itu tempat berkumpul para pemimpin anggota pasukan yang menentang Raja Garung dan kaki tangannya yang telah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Benawa. Usaha Utari itu terhambat karena diketahui oleh pihak lawannya. Sekarang, marilah kita ikuti pertemuan para pemimpin anggota pasukan yang menentang Raja Benawa. Mestinya tadi malam Utari menghubungi kita. Ya, mungkin ada apa-apa dengan dia, Kirambat. Kalau begitu, besok saya akan menyelidikinya, Juragan Sarimbak. Menyusup ke istana? Ya, lagi pula saya belum dikenal di sana, Juragan. Tidak semudah apa yang kau katakan, menyusup ke istana itu. Tapi penyerangan ke istana tidak mungkin kita lakukan sebelum mengetahui keadaan Utari. Utari tidak akan apa-apa. Aku percaya itu, Kirambat. Kalau tidak apa-apa, kenapa tadi malam tidak hadir? Aku sudah katakan tadi, mungkin ada apa-apa dengan dia, Kirambat. Itulah persoalannya, Juragan Sarimbak. Maksudku begini, Kirambat. Kalaupun Utari mendapat halangan, dia tidak akan apa-apa. Dia tidak akan celaka. Aku tahu Utari banyak akal dan ilmu kadikjayaannya sangat tinggi. Jadi sekarang bagaimana, Juragan Sarimbak? Ya, kita tunggu dia sampai datang. Artinya, kau tidak usah menyusup ke keraton karena sangat berbahaya untukmu. Terutama untuk kita semuanya. Untuk perjuangan kita bersama. Kau paham, Kirambat? Barangkali saya paham. Jangan pakai barangkali, Kirambat. Katakan ya. Ya, Juragan Sarimbak. Nah, begitu, Kirambat. Ada kabar yang menggembirakan, Satria. Kelihatannya kau sedang gugup, Kirambat. Sedikit. Sedikit atau banyak, tetap saja namanya gugup. Dan itu sangat berbahaya. Memang akhir-akhir ini saya sering gugup. Terutama dalam saat-saat menunggu penyerangan yang sangat menentukan ini. Sudahlah, Kirambat. Jangan terlalu tegang. Kau seorang pendekar yang baik. Tahanlah sedikit perasaanmu. Memang itu kelemahan saya, Satria. Ya,
Tapi saat sekarang ini, kau harus bisa merubahnya. Kalau tidak, kau akan celaka. Yang kita hadapi sekarang ini bukan saja orang-orang yang gagah perkasa, tapi kejam. Ya, aku mengerti, Komara. Aku mendapat berita, Utari tidak apa-apa. Hanya semalam ia sedikit mendapat halangan. Jadi penyerangan akan diundurkan, Satria? Tidak. Tetap menurut rencana semula. Dan Utari? Dia sudah tahu. Aku sudah mengirim berita hasil pertemuan kita semalam pada dia. Melalui orang kita yang sudah menyusup ke istana. Dan mulai besok, pertarungan kucing-kucingan secara merata akan dilakukan di seluruh kerajaan Benawa. Kurang ajar. Jadi pertarungan kucing-kucingan telah dimulai secara serentak. Benar, Baginda. Mereka menyerang ketika pasukan lengah. Dan kemudian secara cepat pula mereka menghilang. Mereka seperti siluman, Baginda. Apakah ada jatuh korban di pasukan kita? Sedikit, Baginda. Tapi sedikit-sedikit bisa menjadi bukit, Durkala. Ya. Kamu harus secepatnya bisa menindak mereka. Saya sudah perintahkan kepada pasukan-pasukan keraton dan kerajaan Dandaka untuk bertindak lebih kejam lagi, Baginda. Tapi rupanya malah mereka makin berani menghadang kita. Lalu bagaimana dengan pendekar-pendekar saktimu, Durkala? Apakah tidak kau kerahkan untuk menumpas mereka? Sebagian kecil saja, Baginda. Kenapa sebagian kecil saja? Kenapa tidak semuanya? Yang sebagian besar saya tempatkan di istana untuk melindungi keselamatan Baginda. Karena menurut pendapat saya, pasti sebentar lagi istana ini akan mereka serang. Apa mungkin itu? Baginda harus ingat, semua musuh dalam selimut akan segera bertindak. Padahal kita belum tahu berapa orang seperti Sarimbak itu. Yang manis di mulut, tapi busuk di hati. Ya. Saya lebih takut orang seperti dia, Baginda. Daripada menghadapi 10 orang sakti, tapi ketahuan musuhnya. Karena kita sudah jelas siapa lawan, siapa kawan. Tapi kalau musuh dalam selimut, sulit ditebak, Baginda. Iya, benar juga. Tapi semua ini pasti ada biang keladinya. Ada yang menghasut rakyat untuk berontak. Itu jelas, Baginda. Di antaranya si Sarimbak itu. Pasti dia sudah lama mempersiapkannya. Lihat saja buktinya, Baginda. Pertarungan kucing-kucingan telah dilakukan di mana-mana. Bahkan telah banyak penggawa-penggawa kerajaan Dandaka yang mati entah di mana rimbanya. Mereka banyak yang terpancing ke dalam hutan dan dibantai di sana. Yang menjadi korban di antaranya Japilus, penggawa Dandaka, kepercayaan Panglima Sentanu. Kalau begitu, kita harus betul-betul waspada. Tapi, bagaimanapun juga, pengacau-pengacau itu tidak akan bisa menguasai istana. Kecuali kita ditusuk dari belakang, Baginda. Dihianati oleh kepercayaan kita sendiri. Jadi, kepada orang-orang macam begitulah kita harus waspada, Baginda. Ya. Jadi aku harus mencurigai semua orang yang ada di istana ini. Tanpa kecuali, Baginda. Termasuk Utari. Utari? Ya. Semua. Termasuk orang-orang Dandaka. Juga termasuk saya sendiri, Baginda. Kecurigaan yang membabi buta, Durkala. Pasalnya keadaan sudah gawat, Baginda. Mungkin Baginda sendiri sudah berpengalaman ketika dulu meruntuhkan Raja Benawa yang terdahulu. Ya. Aku juga menyusupkan orang-orangku ke istana. Dan akhirnya Raja Benawa runtuh, bukan? Ya. Apakah peristiwa seperti itu ingin menimpa Baginda? Orang-orang atau pasukan Dandaka pun tidak akan berdaya menghadapi musuh dalam selimut. Jangankan begitu. Menghadapi pertarungan kucing-kucingan saja pasukan Dandaka sudah kewalahan. Dan korban telah berjatuhan. Iya. Aku mengerti, Durkala. Kanjeng Patih harus mencurigai pelayan cantik itu. Maksud Paduka Panglima, Utari? Iya, menurut pandangan saya, gerak-geriknya mencurigakan. Terutama setelah mendapat perhatian dari Sri Maharaja Garung. Rupanya si Santanu Panglima Dandaka itu telah mencurigaiku. Aku harus hati-hati padanya. Jadi sebaiknya Kanjeng Patih harus menasihati Raja Garung. Aduh, mana berani aku, Panglima. Kalau Raja sudah senang pada seseorang, sulit sekali untuk dinasihati. Bahkan salah-salah, kitalah yang akan dihukumnya. Bagus. Kalau begitu, aku harus terus menjinakkan Raja Garung sampai saat pertarungan terakhir tiba.
Ada apa sebenarnya, Baginda? Orang-orang kok pada sibuk sekali dan penjagaan makin diperketat. Masa kamar saya dijaga sampai 10 orang? Ditambah lagi 2 orang tinggi besar, menyeramkan, dan matanya memandang dengan galak sekali pada saya. Apa salah saya, Baginda? Kau tidak bersalah apa-apa. Penjagaan itu demi keselamatanmu sebagai calon pendampingku kelak. Pendamping putakmu, keparat. Jadi kau harus memahami itu, Utari. Iya, tapi tidak bisakah sedikit dikurangi, Baginda? Saya jadi kurang bebas bertemu Baginda. Sudah aku bilang, kalau kau ingin tidur bebas, tidurlah di kamarku. Kau tidak akan mendapat penjagaan dari para pengawal. Mau, Bangsa. Bagaimana, Utari? Nanti saja, Baginda. Belum saatnya. Saatnya kalau kamu sudah mati, monyet. Memang saat yang paling indah setelah semua pengacau dapat dilumpuhkan. Utari, aku sudah tidak sabar menunggu saat itu. Aku sudah tidak sabar menunggu saat itu, Satria. Semua kawan-kawan juga begitu. Tapi sabarlah, tinggal beberapa hari lagi. Jadi, Utari sudah tahu rencana kita? Iya. Dia akan membereskan para pengawal yang berada di pintu gerbang. Kemudian membukakan untuk kita. Nah, saat itulah pertarungan besar-besaran akan dimulai. Dan tentu saja, pasukan Kirambat dan Juragan Sarimbak yang paling depan. Bukan begitu, Kirambat? Ya, memang begitu, Satria. Akulah yang pertama-tama menginjakkan kaki di wilayah istana itu. Memang hebat sekali semangatmu, Kirambat. Aku sudah tua. Kapan lagi ada kesempatan? Aku sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan saudara-saudaraku. Kalaupun aku harus mati dalam pertempuran ini, aku akan mati tersenyum dan penuh keikhlasan. Sebaiknya kau jangan mati dulu. Tenagamu masih sangat diperlukan untuk kerajaan ini. Yang Maha Kuasalah yang akan menentukan segala-galanya, Satria. Itu sangat benar sekali, Kirambat. Tadi saya mendapat berita lagi bahwa pasukan kita dibantu dengan rakyat telah banyak membinasakan pasukan kerajaan dan daga. Di desa Cukut saja mereka telah kehilangan 3 orang punggawanya. Ya, walaupun harus diakui juga bahwa banyak yang menjadi korban di pasukan kita, terutama rakyat. Tapi saudara-saudara kita mati sebagai pahlawan. Mereka rela darahnya mengucur di tanah Benawa ini. Mereka mati untuk membela kebenaran dan keadilan. Aku pun rela mati seperti mereka. Mati secara terhormat. Iya, mereka gugur sebagai pahlawan. Kawan-kawan, sebentar lagi para penjaga gerbang istana itu akan diganti. Mereka jumlahnya 10 orang, sama dengan anggota pasukan kita malam ini. Nah, begitu pasukan lama diganti oleh yang baru, kita tunggu beberapa saat sampai pasukan lama menghilang untuk istirahat. Kita serang 1 lawan 1, lumpuhkan mereka tanpa bersuara. Dan untuk pekerjaan seperti ini, saya percaya sekali kepada kemampuan kalian. Dan aku akan melumpuhkan 6 orang penjaga yang ada di atas benteng itu. Kemudian, setelah mereka dapat dibinasakan, seret mereka ke tempat ini secepatnya. Tukar pakaian kalian dengan pakaian mereka dan secepatnya berjaga di sana. Nah, penjagaan kalian akan diganti oleh pasukan musuh kira-kira matahari terbit besok pagi. Jadi sebelum itu, pintu gerbang sudah harus dibuka. Karena kawan-kawan kita akan langsung menyerang ke dalam istana. Sebelum pasukan musuh siap siaga. Setelah itu, berjuanglah kalian sampai titik darah yang penghabisan. Demi membela kebenaran dan keadilan. Paham? Paham. Nah, lihat. Pasukan pengganti telah datang. Mereka sudah berganti penjagaan. Tunggu. Jangan menyerang dulu. Biar pasukan itu menjauh dan menghilang di belokan jalan itu. Sekarang
mulai serang. Hati-hati, jangan bersuara. Aku harus mengeluarkan aji sirep untuk melumpuhkan 6 penjaga yang berada di atas benteng itu. Malam ini aku tidak bisa tidur. Seperti ada sesuatu yang bakal terjadi. Sudah 3 malam aku selalu mimpi buruk. Seperti firasat yang jelek. Aku harus melihat Utari. Takut kalau terjadi apa-apa dengan dia. Utari, buka pintu. Buka pintu. Tidak dibuka. Apakah dia sedang tidur atau bagaimana? Jangan-jangan ada apa-apa. Buka pintu, Utari. Ada apa, Baginda? Oh, rupanya kau tidak apa-apa. Aku selalu bermimpi yang buruk mengenai dirimu. Tapi ternyata kau tidak apa-apa. Ya, sudah, kau boleh tidur lagi. Tunggu sebentar lagi, Raja Angkara Murka. Sampai besok, Utari. Iya, Baginda. Ayo kawan-kawan, kita masuk dan hancurkan musuh. Ayo! Hancurkan musuh. Ayo, maju. Jangan dikasih ampun Kirambat, hantam semuanya. Kurang ajar. Para pengacau sudah memasuki istana. Dari mana mereka bisa masuk? Betul-betul banyak sekali musuh dalam selimut. Awas, akan kuhancurkan semua. Siapa kamu? Saya yang akan membunuh Kanjeng Patih Durkala. Karena Kanjeng Patih telah berlaku kejam dan memeras. Siapa nama kamu, setan? Supaya Kanjeng Patih tidak penasaran. Baiklah, kau marah. Hanya rakyat kecil saja. Kurang ajar, berdebah. Rasakan seranganku. Siap! Utari, istana telah diserang pengacau-pengacau. Kau jangan jauh dari aku. Sebelum terlambat, lebih baik kita melarikan diri melalui pintu rahasia. Kita menuju kerajaan Dandaka. Dasar raja pengecut. Raja Garung berdebah. Kau mau enak sendiri, bangsat? Apa-apaan ini, Utari? Kamu berani menghina aku? Jangan kaget dan jangan banyak omong. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Kamu mesti mati di sini. Aku mengerti sekarang. Kau musuh dalam selimut yang nomor 1. Aku telah tertipu oleh kecantikanmu, Utari. Baik, kamulah yang akan mati sekarang juga. Tidak kusangka kau pendekar kelas 1, Utari. Ilmu kedikdayaanmu luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, kau akan mati di tanganku, Sri Maharaja Garung. Jangan banyak omong. Keluarkan semua kesaktianmu, supaya kau tidak mati penasaran. Kau akan mati oleh senjataku yang terakhir. Senjata andalanku, pedang kaca. Pedang kaca itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Kalau begitu, aku harus mencabut pedang setan. Hiya! Pedang apa itu? Mengeluarkan asap bergumpal-gumpal, berwarna kelabu, dan baunya busuk sekali. Rasakan pedang setanku ini. Hiya!
Memang kau luar biasa hebatnya, Komara. Tapi sekarang rasakan keris ekor nagaku. Iya! Sekarang tiba saatnya aku harus mengeluarkan ilmu pamungkasku yang terakhir. Ajian beber sabuk. Sekarang lawanlah aku, Panglima Kerajaan Dandaka. Aku Panglima Santanu. Sebaiknya Panglima jangan ikut campur. Panglima harus melihat kenyataan. Sri Maharaja Garung dan Patih Durkala yang menguasai kerajaan Benawa ini telah mati secara tidak terhormat. Karena mereka mati mempertahankan angkara murka, mempertahankan kekejaman. Apakah Panglima tidak melihat kenyataan ini? Tapi saya menjalankan tugas. Dan alangkah tidak mungkinnya saya kembali dengan meninggalkan pasukan Dandaka yang hampir separuhnya tewas. Saya juga harus mati, Satria, untuk menebus kesalahan saya. Saya mengerti, Santanu. Baiklah, lawanlah aku, Panglima Santanu. Pertarungan antara Komara dan Panglima Santanu akhirnya dimenangkan oleh Komara. Tetapi Panglima Santanu tewas dengan kesadarannya. Setelah kerajaan Benawa aman tentram kembali, maka Satria dan Utari mohon diri untuk kembali ke tempat asalnya semula di kerajaan Madangkara. Dan Komara, dia tidak kembali ke tempat asalnya di kerajaan Selimbar, tetapi dia mengikuti Satria dan Utari untuk mencari pengalaman di kerajaan Madangkara. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Seri Brofit mengucapkan